Setiap saat, semua manusia di bumi pasti menggunakan listrik untuk berbagai keperluan kehidupan, baik untuk hiburan maupun pekerjaan. Ilmu kelistrikan dikenal juga sebagai elektronika. Kalau pelajaran terkait kelistrikan di dunia kampus, termasuk pada jurusan teknik elektronika ya. Teknik elektro mempelajari tentang listrik arus kuat, arus lemah, atau listrik searah dan bolak-balik. Lebih luas lagi, program studi teknik elektro merupakan bidang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari sifat-sifat elektron dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, mencakup hampir seluruh bidang yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi listrik. Nah, sudah tahu dong kalau jurusan ini jadi jurusan favorit selama bertahun-tahun bukan? Emang apa sih prospek kerjanya? Kok sampai banyak banget yang pengen masuk di jurusan ini? Kamu pasti tahu bukan kalau lulusan dari teknik elektronika ini banyak banget dibutuhkan di berbagai sektor maupun bidang. Gak heran, kamu pasti mengimpikan beberapa pekerjaan berikut ini ya kan ketika lulus nanti? Pertama, perusahaan BUMN. Tutor Lovers, kamu pasti sudah memahami bahwa banyak lowongan pekerjaan dari BUMN yang membutuhkan sarjana teknik elektro untuk mengisi posisi di berbagai perusahaan. Bukan hanya 1-2 ya, tapi setiap tahunnya jumlah lulusan teknik elektro juga sangat banyak yang mencoba untuk mendaftar di berbagai perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya adalah milik negara Indonesia. Kelebihan yang bisa kamu dapatkan ketika menjadi pegawai BUMN antara lain jenjang karir, gaji yang tinggi, asuransi, dan bisa juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ada banyak banget loh perusahaan yang menerima lulusan teknik elektro untuk bekerja di sana seperti PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Adikarya, PT Bank Mandiri, dan masih banyak lagi tentunya. Kedua, software developer. Siapa yang bilang kalau pengembang software itu hanya dari lulusan IT? Oh, tentu tidak. Buktinya, sebagai lulusan elektro, tentunya kamu bisa berkarya di bidang ini kok. Software developer sendiri merupakan seorang profesional yang membuat perangkat lunak yang berjalan di aneka jenis komputer. Aplikasi atau perangkat lunak tersebut bisa berupa aplikasi desktop, aplikasi mobile, dan lainnya. Pada umumnya, software developer akan bertanggung jawab dalam pengembangan, desain, dan implementasi produk dari perangkat lunak yang sedang dibuat atau dalam proses pengembangan lanjutan. Bisa dicoba nih buat yang mungkin ingin tampil berbeda pastinya. Hehehe. 3. Software engineer. Kalau prospek kerja satu ini sudah pasti paham dong, hampir mirip sih dengan software developer. Namun lebih kompleks lagi ya tutor lovers. Profesi software engineer juga bisa ditekuni untuk lulusan teknik, apalagi teknik elektro. Seorang software engineer akan bertugas dalam menangani seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, pengujian, pengembangan, dan maintenance untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pekerjaan software engineer harus mendokumentasikan proses melalui diagram alur dan mengembangkan instruksi komputer menggunakan algoritma. Pastinya kamu sudah tahu dong, tutor lovers. Keempat, Electrical Design Engineer. Meningkatnya penggunaan peralatan produksi otomatis membuat pekerjaan Electrical Design Engineer semakin dibutuhkan. Insinyur ini mengembangkan ide dan menyusun sistem menggunakan program komputer dalam pembuatan kelistrikan untuk digunakan dalam berbagai sistem aplikasi. Selain itu, kamu akan bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi dan tata letak sistem yang selanjutnya akan dilakukan pengujian sistem untuk menyesuaikan kebutuhan. Gimana nih, kamu tertarik untuk menjadi seorang electrical design engineer tidak? 5. Aerospace Engineer. Kamu juga bisa berkarir menjadi aerospace engineer juga loh. Pekerjaan satu ini buat kamu cenderung bertugas dalam membentuk sistem dan pesawat. Wih, keren nih ya. Karir di bidang aerospace engineer membuat kamu bekerja dengan perusahaan internasional dan teknologi mutakhir pastinya bukan main ya.
Sebagai seorang insinyur dirgantara, kamu akan bertugas untuk meneliti, mendesain, mengembangkan, memelihara, dan melakukan uji kemampuan pada pesawat militer atau sipil, satelit, pesawat luar angkasa, maupun senjata. Keenam, Robotic Engineer. Perkembangan dunia robotik semakin hari semakin pesat, karena robot bisa membantu berbagai tugas manusia menjadi lebih cepat dan akurat. Katanya sih, semakin lama, memang nantinya kerja kita akan digantikan loh sama robot-robot itu. Tidak heran kalau lulusan teknik elektro bisa berpeluang besar berkarir sebagai seorang robotic engineer. Seorang robotics engineer biasa bertugas dalam merancang untuk menciptakan robot maupun sistem robotik yang bisa melakukan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Pasti kalian mempelajarinya ketika duduk di bangku perkuliahan kan? 7. Biomedical Engineer. Mimin yakin nih pasti agak asing dong kamu dengan pekerjaan ini. Kok bisa anak elektro jadi salah satu bagian dari pekerjaan ini? Perlu kamu ketahui ya, bahwa seorang biomedical engineer itu bertugas dalam menggabungkan prinsip dari ilmu teknik dengan ilmu medis dan biologi untuk merancang dan membuat peralatan, perangkat, sistem, dan perangkat lunak yang dipakai dalam perawatan kesehatan. Untuk menjadi insinyur biomedis, kamu dituntut untuk merancang instrumen, perangkat, dan perangkat lunak untuk memecahkan masalah klinis dalam kesehatan. Selain itu, pekerjaan lain yang bisa dilakukan sebagai biomedical engineer adalah merancang sirkuit, software untuk peralatan medis, maupun simulasi dengan komputer untuk pengujian terapi obat. Tidak jauh berbeda ya kan pastinya? Salah dua dari prospek pekerjaan tentunya sudah pernah disinggung saat kamu kuliah. Jadi buat kamu lulusan teknik elektro, tidak usah khawatir ya, nanti ketika lulus mau kerja di mana. Hehehe, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.